إلا الله لا إله 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 إلا الله. Astagfirullahaladzim. Ganjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ahibahul kiram, muallimina wa mursyidina al-syaikh al-haj al-alim al-allamah bahrul fahamah Al-Haj Amran Wali Al-Khalidi wa furu'ihim wa usulih wa ba'dahu Al-Mukarram Wali Kipri Rais kullu man hamala fi hadhihi jam'iyah, amin ya rabbal alamin. Semoga kita semuanya di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita berpulang ke rahmatullah, sudah padam jugalah sehendaknya nafsu ammarah kita ini. Amin ya rabbal alamin. Buya, Ustaz Tengku yang dirahmati Allah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, malam ini kita akan memahami bersama-sama kalam dari guru kita yang berjudul Memadamkan Nafsu. Dari judulnya menunjukkan bahwa nafsu itu api. Kalau air tak ada yang dipadamkan, dialirkan. Ada tanah tak ada juga dipadamkan, dia dialirkan. Menandakan dari judulnya guru kita telah menjelaskan bahwa nafsu itu adalah api pada kita. Kemudian terdiri dari 3 buah huruf, nun, kemudian fa dan sin, nafsun. Kalau kita lihat Al-Quran, maka nafsu itu tidak berkonotasi kepada yang jelek saja, tetapi kata-kata nafsu itu adakala berkonotasi kepada yang baik. Seperti dalam ayat Al-Quran, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Dalam ayat ini menunjukkan bahwa arti nafsu itu adalah yang baik. Wahai nafsu yang tenang, nafsu yang sudah tidak bergejolak. Rupanya nafsu itu sifatnya kalau dikatakan mutmainnah, tenang, ada nafsu itu yang bergejolak, ada nafsu itu yang tidak tenang. Kalau tidak tenang disebut dengan bergejolak. Tapi dalam ayat lain dikatakan, ayatnya begini bunyinya, innan nafsa la ammaratum bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu membawa kepada berbuat jahat, illa ma rahima rabbi, kecuali nafsu
yang telah disayangi oleh Rabbi. Jadi nafsu itu artinya dulu kita luruskan adalah sesuatu tempat bersifatnya kebaikan dan kejelekan. Jika dia baik, maka nafsu mutmainnah namanya, atau nafsu yang sudah diam, atau nafsu yang baik. Maka bila mana nafsu itu sudah baik, menjadi tabiat baginya kebaikan, maka kebaikan itu yang sudah menjadi tabiat disebut dengan khuluqan atau akhlak. Jadi dapat diartikan nafsu yang sudah tenang disebut dengan nafsu yang sudah berakhlak baik. Berakhlak baik maksudnya apa? Bertabiat baik. Nah, itu. Nafsu yang bergejolak disebut dengan nafsu yang ammarah. Jadi wilayah insaniyah disebut dengan nafs. Kemudian ada lagi wilayah uluhiyah, ketuhanan, disebut dengan ruh. Ada lagi disebut dengan wilayah bahimiyah atau wilayah subuhiyah. Itulah yang disebut dengan nafsu. Jadi nafsu itu ternyata tidak selalu jahat itu. Itu yang harus kita pahami dulu. Nafsu itu ada yang baik, ada yang buruk. Maka yang lebih baik menerjahkan nafsu itu tidak seperti yang ada dalam pikiran kita. Kalau dalam pikiran kita, nafsu itu ya syahwat, ya pengen makan, syahwat duniawi, syahwat ingin membeli, syahwat ingin makan, syahwat seks dan lain-lain. Tetapi makna nafsu itu sebenarnya adalah jiwa, atau dalam bahasa orang Kulon spirit, atau dalam bahasa orang tarikat Syatari, nafsu itu lebih cenderung dikatakan dengan diri yang terpari. Kalau dalam istilah orang tarikat Syatari, itu namanya adalah tubuh yang halus. Dalam bahasa Quran disebut dengan an-nafs. Kita buka aja Al-Quran umpamanya surat Sajadah. Dalam ayat yang ke-7, 8 dan 9, Allah Subhanahu wa taala berkata begini. Saya tidak membaca dari awal, dari tengah aja. Wa bada'a khalqal insana min tin. Allah memulai penciptaan manusia itu, Adam maksudnya, dari tanah. Wa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Dan kami ciptakan anak keturunan Adam itu dari saripati, dari air yang hina. Kemudian lanjut ayatnya mengatakan wa nafakha fihi min ruhi. Kemudian kami Allah tiupkan pada tubuh yang ada itu dari ruh Allah. Jadi kita agak serius ngaji malam ini. Jadi ruh kita ini punya Allah ini. Ruh Allah ini. Kalau tak hati-hati memahami kata saya, saudara sesat, saya sesat. Ya. Kenapa begitu? Karena di sini membutuhkan ketenangan kalbu untuk menjelaskan tentang bagaimana sebetulnya diri kita dengan Allah. Dulu orang ngaji diri itu ngumpet-ngumpet malam-malam, datang ke rumah guru, bawa pisang, bawa makanan, bawa lemang, jam 12 malam baru dibuka gaji. Sekarang kaji ini kita YouTube kan ya. Bisa saja salah nih kalau tak hati-hati gitu ya.
Sekarang coba kita pahami dulu nafsu yang diperang itu yang mana itu. Nah. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Ketika ruh telah ditiupkan, berfungsilah fungsi tubuh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah telinga yang sudah dicipta oleh Allah lebih dahulu dimasukkan ruh, mendengar telinga itu. Otak yang sudah ada dimasukkan ruh, berpikir otak. Hati yang sudah ada dimasukkan ruh oleh Allah, ingat hati. Tangan yang sudah ada, kaki yang sudah ada dimasukkan ruh, bisa dia berkekuatan. Kemudian berfungsi pula apa yang disebut dengan indera yang 5. Dulu ketika ruh belum masuk, lidah itu tak bisa membedakan antara manis, asam dan asin. Masuk ruh, berfungsi dia. Hidung berfungsi dia. Kulit berfungsi dia. Jadi kira-kira ruh itu ditiupkan Allah untuk menggerakkan seluruh fungsi tubuh. Maka tubuh itu dalam istilah orang Kulon disebut dengan physical body, atau tubuh yang kasar dalam bahasa tarikat Syatari. Atau diri yang terdiri dalam tarikat Saman. Atau disebut juga dengan jasmani bahasa guru kita, jisim bahasa abuya kita. Jisim, badan, tubuh yang kasar, tubuh diri yang terdiri. Diri yang terdiri maksudnya diri yang berdiri ini, maksudnya tubuh ini. Itu istilah-istilah dalam tarikat. Itu disebut dengan physical body atau tubuh. Berfungsilah seluruh hardware fungsi-fungsi tubuh ketika ruh ditiupkan. Di dalam tubuh itu Allah ciptakan sifat atas tubuh. Apa sifat atas tubuh? Mindsetnya ada, barangnya ada. Apa itu? Ada jantung, ada limpa, ada paru-paru, ada otak, ada benak, ada yang lain-lain. Kemudian dia berfungsi. Apa fungsinya hati? Mengingat. Hati yang mengingat itulah kemudian yang disebut sebagai jiwa. Jiwa itu standarnya di otak. Kalau kita punya orang di kampung sakit, namanya sakit gila, itu disebabkan karena otaknya yang rusak. Ya, bukan karena hatinya. Kalau hatinya rusak disebut dengan busuk hati. Ya kan? Kalau hatinya nih, jantungnya ini rusak, maka disebut dengan sakit hati, busuk hati, keras hati. Ya. Tapi kalau otaknya ini rusak, namanya adalah orang sakit jiwa. Kalau orang galau disebut dengan gangguan kejiwaan, karena galau itu kerja pikiran. Maka satu pendapat dalam kalangan orang tasawuf, ruh itu dititipkan Allah, pusatnya di belakang otak, sinar ke bawah semua, bukan di jantung. Apa buktinya? Ruh itu ada di otak. Selain otak bisa diganti. Lambung rusak, bisa diganti selang dengan selang. Jantung bisa dicangkok. Ginjal bisa diganti. Paru-paru bisa dibelah. Otak dibelah, mati. Jadi terjadi kematian itu karena tidak berfungsi tubuh. Dalam istilah orang tasawuf tak ada mati. Yang ada itu adalah tidak bisa dipakai lagi tubuh ini. Jadi memelihara tubuh itu perlu olahraga. Dari sekian banyak anggota tubuh, yang paling sentral itu disebut dengan kalbi, jantung. Makanya ada hadis mengatakan
ala fil jasad mudghah, ketahuilah dalam tubuh itu ada segumpal daging. Iza salahat salahal jasadu kullu, apabila baik daging yang segumpal itu baik jasad semuanya. Apabila rusak daging yang segumpal itu rusak jasad semuanya. Ketahuilah apa itu daging adalah jantung. Jantung kalau sehat, sehat badan semuanya. Jantung kalau sakit, sakit badan semuanya. Mungkin saya menerjemahkan berbeda dengan orang lain. Saya tidak menerjemahkan dengan makna lain, tapi makna aslinya jantung itu kalau baik akan baik. Makanya ada namanya olahraga jantung sehat, ya enggak? Maka kalau baik jantung itu, maka badan kita ini akan sehat, darah kita akan baik. Maka memelihara jantung itu perlu. Jadi disebut dengan nafsu, dalam bahasa lainnya disebut dengan tubuh yang halus. Apa namanya? Tubuh yang halus itu disebut dengan diri. Di sanalah insaniahnya. Ada tubuh yang lebih halus lagi, disebut dengan tubuh yang batin. Apa itu tubuh yang batin? Itulah sifat Tuhan. Apa itu sifat Tuhan? Ketika ruh dimasukkan ke dalam tubuh, secara otomatis Allah berikan, Allah titipkan sifat Tuhan ke badan kita ini. Apa sifat Tuhan? 7 sifat Tuhan ada pada kita. Ilmu, kalam, hayat, kudrat, sama, basar. Ya, 7 ya. Nah, 7 itu disebut dengan tubuh yang batin, tubuh yang lebih dalam lagi. Tubuh yang batin itulah sebenarnya yang menyembah. Yang disembahnya siapa? Allah. Tubuh yang batin itu disebut dalam istilah tarikat dengan wujud am. Jadi insan itu terletak di dalam tubuh yang halus, tubuh yang tak nampak. Bukan pada jantung, tetapi apa yang ada dalam jantung. Bukan pada otak, tetapi apa yang ada dalam otak, yaitu pemikiran. Bukan pada jantung, tetapi apa yang ada pada jantung, yaitu fuad. Apa itu fuad? Kekuatan untuk mengingat. Bukan pada telinga, tetapi apa yang ada pada telinga, yaitu pendengaran itu. Maka bila mana jiwa manusia ini cenderung kepada kemauan daripada tubuh kasar atau jasmani, maka disebutlah jiwa kita itu, nafsu kita itu, nafsu yang bergejolak atau nafsu yang amarah. Apabila jiwa kita itu cenderung kepada tubuh yang batin, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang hanya kenal dengan Allah saja, maka dia akan jadi baik. Maka perjuangan kita sebagai manusia atau sebagai nafsun, sebagai diri, adalah memalingkan keinginan diri kita atau mempertahankan keinginan diri kita yang dulu keinginan diri itu dekat dengan Allah, karena ditarik oleh keinginan dari tubuh kasar kita. Keinginan perut ingin kenyang, keinginan lidah ingin makan yang enak, keinginan hidung ingin mencium yang harum, keinginan kulit ingin memakai pakaian yang bagus, sehingga dia tak terkendali. Makanya dikatakan dalam hadis, bukalah seluruh penafsiran daripada hadis, a'da aduwika adalah nafsuka allati baina jambaika. A'da aduwika, a'da itu artinya adalah musuhmu yang sebenar-benar musuh. Musuhmu yang paling utama itu adalah dirimu. Maksudnya adalah jiwamu yang ada di antara dua lambungmu. Apa ini yang pada lambung? Lambung kanan satu, lambung kiri satu. Nafsu seks, perut, makan, itu musuh yang paling berat.
Itu maksudnya itu. Ya. Jadi kalau kita berbicara tentang diri, bagaimana memperbaiki diri ini, tidak ada satu jalan memperbaiki diri ini kecuali dengan melemahkan diri itu, melemahkan kemauan-kemauan diri itu. Apa kemauan diri itu? Makan, minum. Dengan apa? Dengan puasa. Ingat tak sejarah tentang perperangan antara akal dengan nafsu? Nafsu ini maksudnya bukan nafsu. Bila mana nafsu itu telah hilang segala sifat-sifat jahatnya, sifat-sifat tamaknya, sifat-sifat syahwatnya, maka nafsu itu disebut dengan nafsu yang tetapi terkadang-kadang masih juga dilakukan, kemudian dia menyesal lagi, disebutlah nafsu itu bukan amarah lagi. Nafsu itu disebut dengan nafsu lawamah. Lawamah itu penuh penyesalan. Umpamanya pagi tadi ini Ustaz Imri Rizal ya, kita secara tak sadar makan melebihi target. Kita secara tidak sadar melemparkan pandangan kepada yang haram. Kita secara tidak sadar mempergunjingkan, menghina orang, berburuk sangka kepada orang, jahat pandangan, menyombongkan diri, merasa hebat daripada orang lain. Itu kan tidak baik itu. Tapi teringat kembali, astagfirullah, itu dah lawamah nafsu kita. Dihantam bukan dengan puasa saja, tetapi dihantam dengan istighfar. Jiwa kita bukan dengan istighfar saja, dibasuh dengan zikir. Maka nafsu yang bergejolak tadi, jiwa yang berapi-api tadi, dia mulai padam. Kalau padam, udah kosong itu sifat-sifat jelek mazmumah, maka dia disebut dengan nafsu yang mutmainnah. Tapi mafhum mutmainnah itu belum terisi dengan akhlak baik. Apabila dia telah diilhami dengan sifat zuhud, sifat qanaah, murah senyum, taslim, berbaik sangka, maka nafsu itu disebut dengan nafsu mulhamah. Ulang lagi, nafsu yang bergejolak, penuh dengan kemauan-kemauan physical body, kemauan-kemauan tubuh kasar, kemauan-kemauan jasmani, memperturutkan apa kehendak perut, kehendak mulut, kehendak mata, kehendak telinga, kehendak kulit. Pokoknya namanya itu adalah nafsu. Bagaimana caranya? Caranya yang pertama dikekang dulu. Makanya salah satu rukun tarikat itu adalah lapar. Kalau sepanjang kita makan aja terus, nafsu ini akan naik terus. Makanya kalau orang suluk itu makannya ditakar satu cangkir aja, supaya nafsunya tidak bergejolak. Makan daging ayam, makan daging kambing, makan daging ikan kepiayu. Tapi kalau ikan di bagan tak apa. Ya enggak sebanyak di piayu ya. Piayu apa namanya itu? Piayu laut ya. Apa namanya itu? Melayu apa tuh? Satu hidangan sekali makan habis 2 juta. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Andaikan 2 juta itu kita bangunkan untuk posko MPTT Kepri, Masya Allah, ada banyak itu. Oh berdiri itu. Nyesal kita habis makan minum, main tak tahu ujung pangkal, keluyuran ke sana-sana, itu nafsu. Ya, maksudnya nafsu yang ammarah. Ya. Ketika dia telah dilatih, udah mulai ngaji, itu sakit hati aja kita semuanya itu. Lagi ngaji itu sakit hati aja, gondok aja kita semuanya. Lihat kawan kurang enak, hati kita gondok-gondok. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, saya bilang kalau ada bapak-bapak sakit hati sama kawan, itu jengkel sama kawan, itu adalah cerminan atas diri kita saja. Lihat kawan, sakit hati kita.
itulah diri kita sedang si sakit hati itu, ya kan? Tapi sikap yang kita lihat pada diri orang adalah cerminan atas diri kita. Waduh, astagfirullahaladzim. Oh, udah zikir, maka zikir itu disebut dengan apa? Dengan apa tuh? Istighfar. Disebut dengan air pembasuh dosa. Diibaratkan seperti pembasuh dosa. Maka astagfirullah itu betul-betul bisa meneteslah air mata kita ya Tengku ya. Astaghfirullahalazim min kulli dhanbin adnabtuhu amdan aw khata'an aw sahwan aw sirran aw alaniyatan wa atubu ilaik min dhanbin alladhi a'lamu wa min dhanbin alladhi la a'lamu wa anta 'allamul ghuyub. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dari dosa yang nampak ataupun dosa yang zahir atau dosa yang batin, dosa yang disengaja, dosa yang tak disengaja, dosa yang dilakukan secara terang-terangan atau dosa yang dilakukan secara terbuka, dosa tangan, dosa kaki, dosa lidah, dosa mata. Ketika kita beristighfar itu, maka seolah-olah kalbu yang gersang ada api tadi, dia padam itu. Kalau tidak percaya coba lagi marah-marah, kita tes saja nanti Ustaz Ibnu Zal, marah-marahlah sama saya, kemudian astagfirullah, itu padam dia. Tapi tak hilang dia, tak hilang. Menghilangkannya adalah satu aja. Apa kata Allah dalam surat Al-Anfal? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanyalah orang beriman itu idza dzukirallah, apabila disebut Allah, 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 atau la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, akan timbullah wajilat qulubuhum, takut hati mereka. Kalau udah berzikir la ilaha illallah, udah berzikir Allah Allah, karena Allah menyuruh wazkurisma rabb, sebutlah nama Tuhanmu, Allah, Allah, Allah. Maka yang terjadi adalah kalbu yang panas itu, yang rakus itu, apa tuh, jiwa yang rakus itu mulai tunduk dia. Ada kosong tuh yang jahat-jahat, tapi belum bisa itu. Disebut dengan diri sampai kaji. Kalau udah kita tinggalkan yang jahat, sekedar meninggalkan yang jahat saja baru, maka mutmainah namanya. Kalau masih mengerjakan sesekali kemudian menyesal, lawamah namanya, ya. Kemudian bila mana sudah diisi dengan zuhud, terisi dengan zuhud, bukan diisi, dia ngalir. Zikir itu terus ngalir, itu pemurahnya datang, penyantunnya datang, baik sangkanya datang, sombongnya hilang, rendah hatinya datang, datang sendiri, zikir aja terus. Itulah yang dikatakan oleh Abuya kita, bahwa memperbaiki orang dengan tauhid tasawuf itu maknanya orang akan baik dengan zikrullah. Bicara tentang ilmu perlu, tapi bicara tentang mengajarkan orang tentang ilmu tanpa menggunakan metode perbaikan diri, enggak jadi-jadi. Orang yang tukang maling itu bukan tak ngerti tauhid sifat 20, tahu mereka, ya enggak? Tanyalah sama orang yang tukang korupsi, yang tukang bezina, yang tukang apa, tahu dia Allah itu melihat, tahu dia Allah mendengar, tahu dia Allah wujud kidam baqa, bahkan nyanyi-nyanyi itu dia, ya. Bukan tak tahu mereka, bahkan mereka menyumbang sajadah untuk musala, untuk masjid.
iya toh? Tapi tak baik. Wah, datang. Nah, bila mana lanjut terus berzikir, akan datang nafs kita tadi menjadi nafsu yang disebut dengan radiyah. Reda dia kepada Allah. Nah, itu maksudnya. Dia reda aja kepada Allah. Apa yang Allah berikan kepadanya tak apa-apa aja. Mau miskin tak apa, kaya tak apa. Miskin tak bersedih, kaya tak sombong, dimuliakan tak melonjak, dihinakan tak sakit hati. Kalau kita gimana? Kalau kurang penghormatan orang kepada kita gimana? Hah? Gimana kira-kira? Sedikit aja bermasalah di majelis itu tidak datang-datang lagi ke majelis itu. Betul apa betul? Betul apa betul? Agak begini-begini aja mata buya tuh. Saya tidak mau datang ke sana, buyanya gitu. Kemarin urusan itu, nah itu tidak radiyah lah tuh. Nah, ya tuh. Tahu, sadar nggak? Betul apa betul? Betul apa betul? Takbir. Jadi kira-kira menghilangnya itu. Yang penting Pak sadar kita supaya yang sudah lari itu balik lagi ngaji. Yang lari itu ngaji itu karena apa itu? Karena tak tahan dapat tarbiyah. Ya. Tarbiyah yang paling berat itu adalah tarbiyah berkawan bukan berlawan. Berkawan itu lebih berat daripada berlawan. Kalau kita dengan musuh jelas, ya toh? Tapi kalau dengan teman, gimana lah saya ini wali ini teman saya ini. Rokok saya dipakainya aja terus. Rokok dia tak pernah keluar ini katanya. Ini contoh aja nih wali. Contoh wali. Oh, apinya itu gini-gini itu wali. Bengkak-bengkak itu. Akan dikatakan kawan, tidak dikatakan kita udah habis nih gitu ya. Betul apa betul? Takbir. Itu. Ini belum radhi. Radiyah itu gejolak-gejolak dia itu. Terus zikir dapat yang disebut dengan nafsu mardiyah. Itu lebih tinggi lagi. Apa tuh? Diredai oleh Allah. Kalau kita diredai oleh Allah, itu udah merdeka kita, Pak. Diredai Allah. Apapun yang kita kerjakan dapat keredaan dari Allah terus. Jiwa yang diredai Allah. Bukan dia saja yang reda kepada Allah lagi, tapi dia yang diredai oleh Allah. Lebih dari itu disebut dengan kamilah. Selamat datang Ustadz Kiai Habibana Tubagus Abdul Khalik. Tafadhal. Qum amama. Jemput. Tolong berdiri, bawa guru kita ke depan. Jemput. Ya. Langsung duduk. Sini dulu tegur. Sambil sini. Dari sini. Mantap. Lah. Tolong pintu dikunci, jangan biarkan Ustadz Tubagus lari. Ya. Abun ahun hamun kaza kawa hanu kama lari kanden kaja kanden buru itu. Nah, itu sairnya sair Minang. Sudah tahu Ustadz itu. Ya kita lanjut dulu ya. Jadi ini nafsu nih. Ini yang perlu kita pahami. Jadi bercerita tentang bagaimana mengendalikan diri maksudnya ini. Memadamkan nafsu maksudnya bagaimana mengendalikan diri. Mengendalikan diri itu itulah 3 contohnya. Yang pertama, makan dikurangi. Kurang-kurangilah begadang. Kalau ada acara, janganlah banyak acara-acara makan kayak gini nih, kelewatan ini. Gimana tuh? Gede-gede nih. Agak dikurangi sedikit.
Setuju? Nah, harus adil. Kalau guru belum makan, kita tak boleh makan. Nah, itu contohnya. Ya. Jangan tersinggung pula. Kalau tersinggung berarti masih bergejolak. Tenang aja. Kan udah dikatakan tadi kan? Jangan tersinggung pula. Santai-santai aja kita ya. Jadi apa katanya hadis Nabi. Jadi hadis yang bercerita tentang ada aduwika nafsuka ini dimaknakan oleh para ahli hadis semakna dengan inna nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Sesungguhnya nafsu itu selalu membawa kepada yang jahat kecuali nafsu yang diredai oleh Allah. Oh, ini payah mematahkan nafsu ni, Bi. Ya, Bi. Sabar kita, Bi. Siapa yang sabar akan mendapat. Apa yang paling berat, Bi? Ujian itu ujian berkawan. Ya. Menjaga kekompakan itu paling berat. Nah, itu dia. Lagi bang. Bah, yuk depan bah. Aman. Bah, ya. Banyak orang lagi mau datang bah. Banyak orang mau datang bos. Ustaz, itu tempat sudah dijaga orang Ustaz. Aman. Ini. Ya, biasanya di Ustaz keren. Kami Aduh, satu bagus tak enak saya ini. lanjut Buya, mantap. Saya Indra depan dulu tadi. Sini. Baiklah, duduk sini. Sini depan. Janganlah tuh. Biar apa? Biar renggang sedikit. Nggak enak pula saya ngaji ini. Nggak takut hilang konsep saya kalau ada ustaz itu. Semangat saya ngaji hilang lagi langsung. Apa yang akan saya baca tadi lupa pula saya. Itulah kelemahan saya. Astagfirullahaladzim. Jadi itu menandakan hawanya masih tinggi. Tak boleh terganggu pikirannya kan. Nah, itu masih harus diperbaiki nih Bu Busran nih. Ya. Jadi kita lanjut lagi dulu ya. Ini yang perlu tahu kita itu struktur penciptaan Allah ini. Kalau kita tidak paham dengan diri kita ini, kita tak pandai cara mengendalikannya. Yang penting yang pertama dulu apa? Ilmu mengenal diri dulu. Secara ringkas itu saya pesan sekali ya. Buka aja itu Al-Quran, surat Sajadah. Ayat berapa ya? Ayat 7, ayat 8, ayat 9. Apa bunyinya? Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu. Dialah Allah yang membuat segala sesuatu, yang menciptakannya sebaik-baiknya. Wa bada'a khalqal insan. Dan Allah mulai penciptaan manusia itu min tin, dari tanah. Jadi awal-awal penciptaan manusia itu memang dari tanah, yaitu Nabi Adam. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Kemudian anak keturunan daripada Adam itu Allah ciptakan daripada sulalah min tin, dari saripati, dari air yang summa sawwahu, Allah sempurnakan penciptaan Allah melalui proses 9 bulan dalam kandungan, tidak serta-merta ya. Summa sawwa nafakha fihi min ruhi. Ini yang penting sekali. Kata kunci dari mengenal diri itu, dari ngaji tasawuf tarikat ini, di sini nih, summa wa nafakha fihi min ruhi. Allah tiupkan pada tin yang telah dibentuk tadi, pada tubuh yang ada di dalam janin tadi, daripada ruhnya Allah. Makanya para ahli tarikat membagi tubuh manusia itu menjadi 4 entitas, 4 lapis. Apa itu yang 4 lapis? Perhatikan baik-baik. Yang 4 lapis itu yang pertama namanya diri yang terdiri, tubuh kasar.
daging, tulang, kulit, ya. Kemudian ada yang disebut dengan diri yang terpari, hati, jantung, limpa, paru-paru, otak benak. Ada namanya diri yang tersembunyi. Apa itu diri yang tersembunyi? Sifat Tuhan. Apa itu sifat Tuhan yang ada pada kita? Kudrat, iradat, sama, basar, kalam, ilmu. 7. Ada namanya diri yang sebenar diri. Itulah ruh dari Allah. Dia adalah dari Allah, tapi jangan engkau katakan itu Allah. Nah, itu kuncinya. Maka lapisan tubuh manusia yang 4 ini, kemudian ketika kita sholat, ada duduk bagi kita bagaimana membuat salat kita itu jadi khusyuk. Umpama begini, kalau kita salat yang kita sembah Allah toh, ya, artinya yang kita sembah itu adalah wujud muhad, yaitu Allah, zat Allah. Yang menyembah siapa? Yang menyembah sifat Allah yang ada pada kita. Apa itu sifat Allah yang ada pada kita? Suara kita, apa itu? Kalam. Apa lagi? Kudrat kita. Apa lagi? Iradat kita, ilmu kita, apalagi sama kita, basar kita. Itulah yang menyembah. Merasakan bahwa itu punya Allah yang menyembah itu adalah wujud am kepada wujud muhad. Nah, itulah kira-kira ya. Yang dipersembahkan apa? Ya inilah ayan kharijiyah, tubuh yang kasar ini. Makanya kalau kita sholat, kita sempurnakan ini baju. Jangan pakai baju yang jelek. Sampai begitu salat itu. Bukan sekedar suci saja, jangan yang jelek. Contoh aja itu satu bagus, bajunya bagus, surah orangnya bagus, bajunya bagus, namanya pun bagus. Masya Allah. Takbir. Nah, apalagi wudhunya yang bersih, ya, mandi wajibnya yang betul. Jangan orang tasawuf tapi mandi wajib tak tahu rukunnya. Wudhunya betul, tahu rukun wudhu. 6. Berapa rukun wudhu? 6. Niat. Awal membasuh muka, basuh 2 tangan. Apa lagi? Sapu kepala, basuh 2 kaki. Tertib. 6. Rukun mandi. Niat di awal menyiram air, mengalirkan air ke seluruh tubuh dan kulit. Ada juga tubuh kita kulit kita siram semuanya, gosok semuanya. Ya dah. Itu berusaha mandi wajib. Rukun salat, duduk pula. Karena itu yang kita persembahkan. Ya. Jangan kita salat tikar baju kita untuk ke pasar lebih bagus daripada baju kita untuk salat. Namanya mencaci Allah itu. Iyalah. Lebih mulia bagi kita orang di pasar daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita hadapkan. Makanya orang-orang tasawuf lebih bagus bajunya untuk salat daripada untuk pergi ke mall, desi mall. Nah, tuh. Kalau ke majelis besok harus pakai baju yang baru bagus-bagus, Wali. Ya Wali ya, yang paling cantik, yang paling mahal. Ya, kalau saya ini udah yang paling mahal ini. Tak ada lagi di atas ini di rumah. Ya itu. Nah itu. Jadi tempat menyembah di mana? Itulah di kalbu itu tadi. Ya, di jiwa kita tadi itu. Jiwa kita yang menyembah. Makanya jiwa yang kumuh, yang terpengaruh dengan kehendak-kehendak daripada tubuh kasar tadi, dia itu menantang terus. Masa kata kan udah suci itu, yang penting bersih. Ya begitu kata nafsu kita, yang penting bersih. Ada bajunya yang bagus, ada bajunya yang kurang bagus, sama-sama bersih keduanya. Kok nggak pakai yang lebih bagus nih? Yang penting bersih, Ustaz. Ya enggak? Kira-kira itu benar apa salah tuh?
sepertinya benar tapi salah, sepertinya benar tapi salah. Ada satu hadis, siapa yang rumahnya lebih bagus daripada masjid, rumah itu dapat kutuk Allah. Saya ngeri sekali dengan hadis ini. Ya, kalau ya kita yang bagus-bagus, rumah kita ini kacau juga kita. Tambah lagi, saya tambah lagi, siapa yang rumahnya lebih bagus daripada pesantren Buya Busra, maka rumahnya terkutuk. Kacau dikaji. Nanti kita ansur-ansur fatwa ini. Insya Allah dalam waktu dekat kita meletak batu pertama, ya, posko kita ya, amin. Nah itu, jadi jika kita tidak faham cara mengendalikannya, nah ini kacau. Maka pengendalian pertama itu adalah dengan melatih diri. Yang pertama, puasa Senin Kamis. Kita usahakan puasa Senin Kamis. Kemudian apa lagi? Bangun malam. Ini yang berat. Kita enggak tidur sampai malam, ada. Ya. Tapi kalau tidur kita jam 11, jam 10, kemudian bangun malam. Itu yang berat. Itu melatih diri. Supaya nafsu kita itu terkekang. Kalau nafsu susah. Belajar mendengar. Ini yang paling berat nih. Itu Tengku Hamba. Saya mencontoh dengan beliau. Beliau apapun kata orang dia dengar aja. Udah macam-macam tuduhan kepada Tengku Hamba ini, tak apa-apa aja, tenang aja. Sorotan dia diam aja. Ya, sabar. Ya, ini belajar mendengar itu dan menyimak ucapan orang itu adalah melatih diri kita. Karena kita itu tidak akan faham dengan kebenaran apabila kita tidak dengarkan. Ya tak? Nggak ngerti kita. Lama ngerti kita. Karena kita seolah-olah merasa udah lebih pintar dari orang lain. Itulah penyakit yang paling bahaya. Termasuk penyakit kami dengan ustaz-ustaz ini nih. Ya Ustaz itu bagus. Kalau kita sudah merasa lebih ustaz dari orang lain, itu tak ada tambah lagi tuh ayamnya. Ayam di kandangnya tak tambah lagi. Maksudnya ilmunya tak akan ada tambah lagi tuh. Ya. Nah, itu sombongnya udah tinggi dah. Nah, jadi kesombongan itu dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa puncaknya? Puncaknya itu menyadari kesalahan kita, beristighfar sesungguh-sungguhnya istighfar. Maka dalam beristighfar kepada Allah, kita berusaha untuk meneteskan air mata. Ibki fa illam tabki fatabakau. Teteskan air matamu. Kalau kamu tidak bisa menetes air mata, padahal sudah patut air matanya menetes, maka namanya adalah matanya yang beku atau hatinya yang beku, keras hatinya. Maka latihlah dengan cara mengisak-isakkan badan agar bisa lancar menangis. Menangis itu adalah satu buah ibadah. Ya. Nah, kita tidak ada nangisnya. Kadang-kadang baca istighfar ketawa-ketawa. Astaghfirullah Rabbal baraya. Itu nyanyi-nyanyi. Istighfar itu entah istighfar itu. Istighfar itu memaknai apa yang ada diucapkan. Ya Allah, aku mohon ampun kepada Allah. Allah yang maha agung, yang tak ada Tuhan kecuali Dia, yang Ia maha besar, yang Ia maha berdiri sendiri, yang Ia maha hidup. Wa atubu ilaihi, aku kembali kepadanya. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian zikir. Tidak bisa masuk zikir saya Pak Ustaz. Ya tentulah iya. Zikir itu susah masuknya. Kenapa? Karena yang berzikir itu adalah orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa. Maka disinilah fungsinya mursyid, pembimbing zikir. Kalau kita berzikir tanpa ada pembimbing zikir, mungkinkah sampai? Mungkin saja. Lama. Ya. Kita mau ke Nagoya tapi tak ada petunjuk. Kita kira-kira insya Allah bisa juga sampai itu. Kita kapan-kapan ya. Tapi kalau orang udah bisa jalan ke Nagoya, kita dibawanya jalan pintas ke sini nih. Gampang tuh. Makanya di sinilah fungsinya ada mursyid. Maka mengekalkan batin kita dengan batin mursyid itu adalah salah satu syarat untuk merubah keakuan atau ananiah
atau wujud diri kita. Maka ini yang terpenting. Maka kita disatukan dengan itu. Artinya ruh manusia ini pada hakikatnya satu saja. Yang berbeda-beda itu adalah nafsnya. Ruh kan punya Allah semuanya. Ya dah. Ruh kan punya Allah semuanya. Satu aja kita punya. Tapi udah sampai kepada manusia, dia menjadi nafs. Diri memang macam-macam, tapi ruh satu. Maka dalam berdoa tak ada ulama bikin Allahumma nawwir qulubana. Pakai qulub, qalbun jadi qulubana. Tapi kalau wasrah ruhana, tidak ada dikatakan arwahana, ruhana. Karena ruh itu satu aja. Jadi oleh karena itu sempurnakan memahami alam khalqiyah, atau dalam istilah tarikat Qadiriyah itu namanya alam khalqiyah, tubuh kasar. Sempurnakan memahami alam amri, inilah tubuh yang halus atau jiwa pada manusia. Ya, saya baca makarah Buya ini banyak betul ilmunya, pusing saya. Kadang istilah dalam tarikat Qadariyah dibaca Buya juga, dalam Syatari dibaca juga, dalam Saman dibaca juga. Ini pusing juga kita baca ini. Kita tak cukup ilmu untuk mensarahkan ya. Nah, oleh karena itu barangkali itulah kajian kita dulu pada malam hari ini. Ada berkah, ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.